Kina itu kan sebagai terapi alternatif ya, paling akhir gitu. Nah, mana tadi sinkronisme itu nomor berapa sih? Nomor 7, Kak. Nomor 7. Oh ini ya, Lupa. Lini kedua karena asistensi memang ya. Jadi diberikan terapi pakainya kina. Lalu bagaimana cara mengatasi sinkronismenya ini? Nah, cara mengatasi sinkronismenya itu gimana kira-kira alternatifnya itu seperti apa? Ada yang tahu Ibuprofen, Kak. pemberian ibuprofen selain itu? Alat bantu Selain itu dengar. ada terapinya, Penambahan alat bantu dengar, Kak. penambahan. Wah, malaria sampai ke itu ya, ke alat bantu dengar ya. Kan untuk tinnitusnya, Kak. Ya, jadi untuk tinnitusnya. Oke. Oke, bisa. Jadi kalau misal sebenarnya sinkronisme itu tuh bisa mereda atau dia itu merupakan gejala khas, efek samping khas dari si kina itu ya. Kalau misal kinanya ini dikurangi dosisnya, maka bisa jadi efek ini juga akan hilang. Kemudian kalaupun kina ini dihentikan, itu juga efek dari sinkronismenya ini itu juga akan hilang. Seperti itu. Jadi untuk regimen terapinya itu untuk apa sih yang penyebab apa yang bisa digunakan untuk mengatasi sinkronismenya ini, maka ya bisa turunkan dosisnya atau diganti obat dari obat kina. Kemudian untuk tinnitusnya itu kan terjadi karena sinkronisme ini. Jadi ketika kondisi sinkronismenya ini itu habis atau sudah tidak ada, maka untuk kondisi tinnitusnya itu juga tidak ada kan, karena penggunaan kina dihentikan gitu. Jadi kalau misal pasien pakai kina, dia mengalami sinkronisme. Dari sinkronisme itu dia mengalami tinnitus, telinganya berdenging. Nah, terus apa namanya? Jadi kalau misal tinnitusnya ini diobati tapi sinkronismenya itu tetap masih ada atau tetap minum obat kina, ya itu juga akan bermasalah kayak gitu. Gitu, Kak. Jadi solusinya tadi adalah ganti kina, turunkan dosis dari kina. Gitu. Terus monitoring pasien. Gitu, guys. Dari sini aman? Ada pertanyaan lagi? Oke, aku lanjutin. Aman, guys? Aku lanjutin. Oke, aku lanjutin ke insight bed dulu ya. Insight bed. Insect bite adalah kondisi kelainan akibat gigitan atau tusukan serangga yang disebabkan terhadap reaksi toksin atau alergen. Kemarin ini cerita sedikit biar nggak ngantuk ya. Kemarin ada pasien di rumah sakit tempat aku kerja, ada apa anak-anak ya, bukan anak kecil sih, cuma masih udah gede juga. Itu apa digigit serangga itu matanya, teman-teman. Aduh, kasihan banget. Digigit serangga itu matanya, serangganya bisa dikeluarkan, tapi ternyata di serangga itu punya jarum. Jadi jarumnya itu yang menusuk matanya. Wah, kasihan banget. Sampai dioperasi. Ya ampun. Jadi emang separah itu, guys. Gigitan serangga atau apa namanya, gangguan dari serangga itu ya. Jadi hati-hati, dan ini juga penting buat diketahui teman-teman kalau nanti semisal
kalau nggak keluar di soal PKPA atau soal masuk profesi apoteker, setidaknya membantu teman-teman kalau nanti akan seperti ini kalau ada kasus kayak gini, kayak gitu. Nah, jadi ada insect bite itu adalah kondisi kelainan akibat gigitan atau tusukan serangga yang disebabkan reaksi terhadap toksin atau alergen. Nah, jadi gigitan serangga itu akan mengeluarkan yang namanya toksin atau alergen. Kemudian toksin atau alergen ini nanti akan mengeluarkan protein dan substansi yang lain. Nah, ketika protein dan substansi yang lain ini keluar, dia akan menyebabkan kondisi alergi pada pasien yang kena atau yang terdampak. Reaksi alergi ini terjadi ketika peradangan pada kulit meliputi eritema, edema, panas, dan nyeri. Gejala klinis dan tata laksananya itu seperti apa dari reaksi alergi itu? Jadi reaksinya ada reaksi lokal. Gejalanya rasa tidak nyaman, gatal, nyeri sedang atau berat, eritema, jaringan yang melunak, hangat, dan edema. Urtikaria atau pruritus. Tata laksananya adalah antihistamin dan kortikosteroid. Mentol, fenol, atau campur dalam bentuk lotion. Diberikan itu. Kemudian ada reaksi sistemik atau anafilaktif. Ini kalau ada sistemik atau anafilaktif itu ketika dia mengalami gejala berat, jadi alergi, tapi dia udah langsung masuk gejala berat, kayak ada sesak, mual, muntah, shock, maka dapat diberikan injeksi difenhidramin, gitu ya. Jika mengalami shock anafilaktif, jika mengalami shock, kondisi alerginya terlalu tinggi atau reaksi alerginya terlalu tinggi, maka dapat diberikan epinefrin, gitu. Ya, jadi kalau misal reaksi lokal bisa diberikan antihistamin atau dan kortikosteroid topikal, tapi kalau dia udah masuk ke reaksi sistemik, maka dapat diberikan injeksi difenhidramin. Kemudian ada delayed reaction, jadi baru 10 sampai 14 hari setelah sengatan baru dia kerasa. Jadi mirip serum sickness, demam, melis, sakit kepala, urtikaria, limfadenopati, dan poliartritir. Jadi nyeri pada sendinya. Itu. Terus kalau kondisi seperti ini bisa diberikan antihistamin dan difenhidramin. Atau difenhidramin. Gitu ya. Oke, dari sini kira-kira ada yang masih bingung? Kalau aman kita lanjutkan. Biar nanti kuis waktunya agak lama ya. Nomor 9, seorang pasien datang ke rumah sakit dengan keluhan gatal seluruh badan disertai dengan warna kulit kemerahan dan panas. Diketahui saat pasien mengendarai motor hendak bekerja, pasien digigit oleh serangga. Namun tidak diketahui jenis serangganya. Terapi apakah yang diberikan kepada pasien yang mana? Difenhidramin. Oke, hidramin. Kalau yang dimenhidrinat ini anti apa? Antiemetik. Antiemetik, anti mual muntah. Kalau epinefrin untuk shock Anafilaksis. anafilaksis. Ini topikal enggak ya? Jawabannya yang A. Oke. Lanjut nomor 10. Seorang pasien datang ke rumah sakit dengan riwayat gigitan serangga. Saat ini pasien malah mengalami kondisi mual muntah, kejang disertai dengan tanda-tanda shock. Rekomendasi terapi yang harus diberikan adalah yang mana? Kata kuncinya di mana? Shock. Kata-kata kuncinya? Oke, tanda-tanda shock. Oke, berarti jawabannya yang mana? Yang A. Shock loh. Ayo ada shock. Adrenalin. Oke, adrenalin. Adrenalin itu sama dengan epinefrin. Oke. Selesai, teman-teman. Ada pertanyaan sebelum kita kuis dulu? Izin bertanya, Kak. Boleh. Kak, balik ke nomor 9 tadi kan itu dia soalnya posisinya pasien lagi mengendarai motor. Nah, saya pernah baca katanya kalau
antihistamin generasi 2 itu lebih rekomen kalau misalnya pasien supaya nggak ngantuk gitu, Kak. Mm-mm. Kenapa jawabannya nggak cetirizine, Kak? Kenapa depend? Itu aja, makasih. Oke, karena dia gatal seluruh badan disertai dengan warna kulit kemerahan dan panas. Dia diketahui saat pasien hendak bekerja ketika naik motor, dia digigit sama serangga, namun tidak diketahui jenis serangganya. Terapi yang diberikannya, pasien ini setelah dari bekerja itu ceritanya dia ke IGD. Jadi dikasihlah yang namanya injeksi difenhidramine gitu. Kenapa nggak tablet cetirizine? Karena dia bentuknya tablet, efeknya itu tuh jauh lebih lama ya, patinya lebih lama dan lebih lama, terus dosisnya juga perlu dosis besar untuk mengatasi ini keluhan gatal seluruh tubuh ini, serta warna kulit kemerahan dan panas. Gitu. Jadi yang dipilih adalah difenhidramine karena dibutuhkan waktu yang cepat untuk mengatasi gatal seluruh badan yang disertai dengan kepanasan itu. Gitu. Gimana Kak? Mungkin ada feedback lagi? Oke. Mungkin berarti kalau misalnya walaupun dia mau bepergian kayak gitu nggak apa-apa. Mungkin kalau pas di rumah sakit dikasih tahu untuk istirahat sebentar atau kayak gimana gitu ya. Ya, kalau di rumah sakit biasanya ketika di IGD disuruh istirahat sebentar. Ketika obatnya itu dimasukkan sampai ketika tidak ada efek sedasinya gitu. Oke, makasih Itu Kak. Kak. Iya, sama-sama. Ada lagi? Kak, mau tanya Kak, Boleh, silakan. eh, kalau untuk shock anafilaksis itu kan oksigen itu nggak terdistribusi dengan baik karena tekanan darahnya kurang kalau nggak salah ya Kak. Nah, itu tuh kenapa nggak diberi norepinefrin Kak? Kenapa nggak diberikan Norepinefrin atau noradrenalin. norepinefrin? Ada kriterianya, pasien diberikan norepinefrin atau diberikan selain norepinefrin pasti norepinefrin, dobutamin gitu ya, dobutamin, dopamin, norepinefrin. Itu ada peraturan khususnya, jadi nggak boleh sembarangan diberikan. Jadi kapan kita boleh menggunakan norepinefrin ketika nilai MAP atau mean articular MAP-nya jadi kayak tekanan darahnya itu tuh tekanan darahnya itu tuh stabil gitu ya, stabil. Jadi norepinefrin itu diberikan ketika tekanan darahnya itu kurang dari 70 mm Hg. Jadi yang bawah itu siastol pedistol ya. Jadi kalau nilai MAP-nya itu tuh kurang dari 70 maka bisa menggunakan norepinefrin. Jadi kalau misal lebih dari 70 maka menggunakan obat-obatan yang lain apabila terjadi shock seperti itu. Gitu Kak. Jadi tidak bisa sembarangan memberikan epinefrin, norepinefrin, dobutamin, dopamin gitu karena dia termasuk high alert. Oh, berarti untuk anafilaksis ini memang dikhususkan epinefrin Kak? Anafilaksis itu pasti injeksi epinefrin. Karena apa? Karena shock anafilaktif itu sudah pasti jelas banget karena reaksi alergi yang berlebihan yang muncul seperti itu. Jadi langsung bisa diberikan epinefrin gitu. Oke Kak, makasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Kak, Kak, Boleh, silakan. nyambung pertanyaan yang barusan kan tadi dia tanya terkait shock anafilaktif ya Kak. Nah itu tuh saya tuh kurang tahu terkait shock anafilaktif. Bisa jelasin doang nggak Kak shock anafilaktif itu apa? Terus tahu saya kan ada shock yang lain ya Kak. Cuma aku nggak tahu. Jadi saya tuh terkait shock itu atau emang udah dijelasin sebelumnya atau gimana? Karena tadi saya lagi di jalan kurang mendengarkan yang terkait shock. Jadi shock itu
shock itu ada beberapa macam ya, tapi aku nggak bisa menjelaskan satu persatu karena banyak banget. Jadi ada shock anafilaktif, ada shock kardiogenik, ada shock hipovolemi, ada shock apa lagi ya? Ada shock yang lain gitu. Nah, kalau misal kayak shock-shock seperti hipovolemi, shock kardiogenik itu biasanya berkaitan dengan kardiovaskular. Nah, kalau yang shock anafilaktif itu apa sih? Jadi shock anafilaktif itu adalah kondisi di mana pasien itu tidak tahan dengan alerginya. Maksudnya reaksi alergi yang sudah paling berlebihan. Jadi reaksi alergi yang udah sampai sesak, udah sampai nangis, udah sampai kepikiran terus-menerus. Nah, itu udah sampai ke apa namanya? Dia kekurangan kesadaran juga, kehilangan kesadaran. Nah, itu masuknya ke shock anafilaktif. Jadi terjadinya itu karena reaksi alergi yang berlebihan. Itu adalah shock anafilaktif dan spesifik untuk pemberian obat shock anafilaktif adalah epinefrin. Seperti itu. Gitu, Kak. Oh, oke Kak, paham-paham. Kasih Kak. Oke, jadi kalau yang pertanyaan yang shock-shock lainnya itu biasanya dijelaskan di bab kardiovaskular. Nanti coba dicek dulu aja ada nggak kayak shock hipovolemi, shock kardiogenik kayak gitu. Gitu ya. Sama satu lagi Kak, tapi Ya. tapi ini balik lagi ke antibiotik. Iya. Nggak apa Kak? Apa? Tadi kan aku sempat baca pas siang Kak, terus udah sempat nulisin juga pertanyaannya. Nah, pertanyaannya itu ada apakah asam clavulanat itu antibiotik bukan ya Kak? Soalnya kan kadang suka digabungin asam clavulanat sama amoxicillin. Nah, itu tujuannya apa? Apakah sama kayak apa namanya suka digabung? Amoxicillin clavulanat. Iya, nah itu tujuannya apa ya Kak? Kenapa digabung? Digunakan untuk menurunkan resistensi beta laktam. Jadi kalau misal dia diberikan amoxicillin aja, resiko resistensi beta laktam itu tinggi banget karena sekarang apa-apa udah amoxicillin kayak gitu. Sehingga untuk mengatasi tidak adanya degradasi atau tidak adanya gangguan, maka perlu itu tadi perlu jadi tidak ada yang itu tadi yang antibiotik ya tadi ya. Antibiotik Kak. Yang antibiotik. Tadi amoxicillin itu dia masuknya golongan yang menghambat dinding sel. Itu banyak banget yang udah menggunakan saat ini karena apapun sekarang yang dibeli kayak amoxicillin bisa dibeli dengan bebas gitu kan. Nah, si asam clavulanat itu bekerja untuk melindungi zat amoxicillin itu dari enzim yang merusak beta laktamnya. Jadi melindungi si amoxicillinnya itu biar tidak dirusak oleh enzim beta laktamase, yaitu enzim yang dia itu akan merusak cincin beta laktamnya dari si amoxicillinnya itu. Nah, kalau cincin beta laktamnya itu tuh dia rusak, pecah, ya maka efek atau potensi dari amoxicillinnya itu akan turun seperti itu. Jadi apa sih kombinasi dari amoxicillin dengan asam clavulanat itu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya resistensi kayak gitu Kak. Gimana? Oke. Tapi asam clavulanat itu sendiri berarti antibiotik juga Kak? Asam clavulanat itu kayaknya kok enggak ya. Dia hanya bentar. Aku pastikan dulu ya. Ya. Amoxiclav.
Oh, dia itu bukan merupakan antibiotik tunggal, Kak. Jadi dia hanya sebagai pelengkap aja. Gitu. Jadi pelengkap dari si penisilinnya itu. Dia hanya sebagai asam flavonolat itu dia memiliki struktur yang mirip dengan beta-laktam. Tapi dia memiliki potensi yang sangat kecil sekali atau sangat lemah sekali. Sehingga dia harus bergabung dengan antibiotik yang mana dia itu mudah resisten. Karena dia dapat mengatasi resistensi itu. Gitu, Kak. Gimana, ada tanggapan, sanggahan, atau apa, boleh silakan. Jadi kayak induktor gitu ya, Kak? Memberikan efek sinergis. Kalau induktor itu kan menginduksi ya. Menginduksi itu kan mendorong. Tapi kalau sinergis itu dia bekerjanya beriringan. Seiringan, saling melengkapi untuk mencegah resistensi kayak gitu. Sinergi. Ada sinergi, ada sinergi, ada apa namanya lawan katanya sinergi tuh? Agonis, Kak. Nah, ada si antagonis. Kemudian ada apa namanya agonis, ada inhibitor. Kemudian ada itu tadi yang induktor sama inhibitor gitu. Jadi beda istilah sebenarnya. Cuma si asam flavonolat itu dia mendukung kerja dari si penisilinnya itu. Gitu, Kak. Gimana? Ada lagi? Kak, kan aku kalau kata rekanku asam flavonolat itu cuman bisa digabungkan sama antibiotik yang golongan penisilin. Nah, itu benar apa enggak ya, Kak? Jadi misalnya itu berarti selain sama amoxicillin yang penting golongan penisilin nggak apa-apa atau boleh sama golongan selain penisilin? Karena dia beta-laktam, Kak. Dia memiliki struktur apa namanya mirip dengan beta-laktam. Dan yang paling sering apa namanya resisten itu adalah golongan beta-laktam yang amoxicillin itu. Gitu. Oke, Kak. Oke, sip. Ada lagi? Saya mau tanya, Kak. Oke, boleh silakan. Melanjutkan yang flavonolat tadi sih, itu kan berarti senangkap saya itu kan kayak tameng tambahan buat si antibiotik gitu ya, Kak? Iya, benar. Nah, untuk penggunaannya itu sendiri harus digunakan untuk orang yang sudah resisten terhadap antibiotik, beta-laktam ya, Iya. atau bisa digunakan untuk orang yang normal atau enggak resisten terhadap beta-laktam gitu. Oke, sip. Pertanyaannya bagus. Jadi kalau seperti itu, first line terapi adalah amoxicillin, second line-nya adalah amoxiclav. Jadi ketika dia udah resisten dengan amoxicillin, baru diberikan amoxiclav. Sangat jarang dan sangat tidak dianjurkan ketika memberikan amoxiclav secara langsung. Gitu, Kak. Jadi orang sehat pun boleh asalkan dia udah resisten dengan amoxicillin kayak gitu. Berarti harus ada indikator orang tersebut itu udah resisten gitu ya, Kak? Iya, jadi misal lainnya tetap si amoxicillin itu. Ya, oke, Kak. Oke, ada lagi? Mantap ya, keren banget nih. Kalau nggak ada, kita coba kuis dulu ya. Mau dikasih waktu belajar untuk menghafalkan
atau langsung mau kuis? Aku Hafal udah dulu, Kak. apa? Hafal dulu. Belajar dulu, mungkin berapa menit, Kak. Belajar ulang dulu. Oke, belajar ulang mau berapa menit? 2 menit? 5, Kak. 5 menit ya. 10 menit, 10 menit, 10 menit kelamaan. Boleh. 5 menit, 10 menit, Kak. 10 menit, Kak. 10 menit, pas 10 menit. Oke, berarti nanti pas jam 9 ya. Pas jam 9 kita mulai kuis ya. Kita mulai kuis selama 10 menit. Gitu. Oke, boleh dicatat Kak Berli untuk apa namanya jamnya. Nggak usah belajar yang macam-macam, belajar ini aja nih yang lagi aku buka nih. Oke ya, nanti pakai namanya nama lengkap ya, jangan kayak kemarin. Ada yang pakai titik atau apa nanti di remove. Oke. Oke.